Bersama dengan alam semesta, kita memuji, kita memuliakan Tuhan, kita memandang Tuhan, betapa dahsyatnya Dia. Happy Sunday, selamat hari Minggu, selamat beribadah semuanya. Apa kabar kita semua hari ini? Semua bersuka cita, kita kuat semakin kuat di dalam Tuhan, sehat semakin sehat di dalam Tuhan. Katakan amin. Dan Tuhan pakai hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Ya, saya ingin menyampaikan satu perikop yang sangat-sangat luar biasa. Dari sekian banyak perikop di dalam Bible kita, Paulus menuliskan perikop ini menjadi sesuatu yang penting. Seharusnya kita merayakan kebangkitan Tuhan itu bukan hanya dirayakan setahun sekali. Ya, minggu lalu kita merayakan tentang kebangkitan Tuhan, tetapi kita perlu merayakan kebangkitan Tuhan ini bukan hanya setahun sekali, tetapi setiap minggu ini menjadi good news, ini menjadi kabar baik untuk kita semua. Kita akan lihat bersama-sama di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Satu perikop ini adalah satu perikop yang menurut saya lengkap, yang disampaikan, yang ditulis oleh Rasul Paulus tentang kebangkitan dari Yesus. Dan kita mau celebrate the resurrection. Kita mau merayakan kebangkitan Kristus. Kalau saudara suka dengan judul khotbah, hari ini judul khotbahnya adalah He is risen. Dia sudah bangkit. Dia bangkit. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-17 firman Tuhan berkata, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah imanmu dan kamu masih berada dalam dosa-dosamu. Kita masih ada di dalam dosa kalau kita punya Yesus dan Yesus tidak dibangkitkan. Dalam Indonesian Modern Bible dikatakan apa? Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah imanmu dan kamu masih hidup di situ. Kamu masih hidup di dalam dosamu. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, dan kalau Kristus tidak dihidupkan kembali, maka kepercayaanmu hanyalah impian. Apa yang kau percayai? Mau jadi warga surga, mau tinggal di surga, mau diselamatkan, mau dikasihi, mau diampuni. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka itu impian siang bolong. Ingin tinggal di surga. Kalau Yesus nggak pernah dibangkitkan, tinggal di surga itu impian. Impian belaka. Itu berarti apa? Itu berarti kalian masih dalam keadaan berdosa dan ayat ini berkata tidak mempunyai harapan sama sekali. Jadi apa yang kita harapkan tentang surga nggak akan pernah kesampaian. Apa yang kita harapkan tentang keselamatan, apa yang kita harapkan tentang blessing, apa yang kita harapkan tentang pertolongan, apapun yang kita harapkan tentang segala sesuatu yang baik dalam kehidupan kita nggak akan pernah terwujud. Kenapa? Karena Kristus tidak pernah bangkit. Oleh karena itu, kebangkitan Tuhan bukan hanya tentang sejarah di masa lalu. Peristiwa di masa lalu yang dibuktikan bahwa Dia menampakkan diri kepada Petrus. Dia menampakkan diri kepada rasul-rasul. Dia menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang. Dia menampakkan diri kepada Yakobus. Dia menampakkan diri kepada Paulus. Sehingga Paulus menulis di dalam 1 Korintus 15 ini tentang kebangkitan Kristus. Dan ini menjadi satu pesan yang sangat penting buat gereja Tuhan. Kenapa? Kematian Kristus dan kebangkitan Kristus itu menjadi titik balik kehidupan saudara. Hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Bible bukan buku tentang motivasi. Bible juga bukan buku tentang moralitas, bagaimana kita hidup lebih baik. Bible adalah buku tentang Yesus yang mati, Yesus yang bangkit. Yesus yang mengubahkan kita menjadi manusia baru. Yesus yang menciptakan kita menjadi ciptaan baru di dalam Dia. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Artinya apa? Ada begitu banyak pengharapan yang baru yang sedang tercipta di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ada banyak hal yang baik, yang hebat, yang luar biasa yang sedang diciptakan dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan ciptakan harapan, Tuhan ciptakan jaminan, Tuhan ciptakan banyak hal yang baru di dalam rumahmu. Dalam keuanganmu, dalam kesehatanmu, dalam kehidupanmu. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Bagaimana kita bisa mengalami itu? Karena Yesus sudah bangkit. Ini menjadi pesan yang sangat penting.
Dalam ayat-ayat selanjutnya dikatakan ayat 14, 15, 17, 18, 19. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka pemberitaan yang ada di mimbar ini, semua khotbah yang saudara dengar itu akan jadi sia-sia. Enggak ada gunanya kita dengar firman, enggak ada gunanya kita dengar khotbah jika Kristus enggak pernah dibangkitkan. Enggak ada gunanya kita beribadah jika Kristus tidak dibangkitkan. Enggak ada gunanya kita angkat tangan di sini, kita melompat, kita bertepuk tangan, kita beribadah setiap minggu. Enggak akan pernah ada gunanya, itu menjadi sia-sia jika Kristus tidak dibangkitkan. Ayat 14 dikatakan iman kita menjadi sia-sia jika Kristus tidak dibangkitkan. Para rasul disebut sebagai saksi palsu, pendusta. Ayat 17 dikatakan kita masih hidup dalam dosa. Ayat 18 dikatakan orang percaya binasa. Kita tidak akan pernah selamat jika Kristus tidak dibangkitkan. Oleh karena itu pesan tentang kebangkitan Kristus itu menjadi sesuatu yang powerful, yang menjadi pusat dalam kehidupan kekristenan kita. Ayat 19 dikatakan orang percaya paling menyedihkan. Dikatakan dalam terjemahan yang lain dikatakan orang yang paling malang dari semua manusia yang ada. Bayangkan saya tinggal di Malang, lalu kemudian dikatakan kamu orang yang paling malang. Kamu sudah tinggal di Malang, orang yang paling malang dari semua orang yang ada di dunia. Betapa menyedihkannya jika Kristus tidak dibangkitkan. Oleh karena itu pesan ini menjadi sesuatu yang terpenting dalam kita. Mengikut Tuhan, percaya sama Tuhan. Sebelum kita lanjut dalam pembahasan tentang kebangkitan Kristus, kita mau lihat apa sebenarnya yang sudah dilakukan Yesus buat kita di kayu salib, di Kalvari. Ada seorang hamba Tuhan bernama Pastor Joseph Prince di Singapura, NCC. Dia merenungkan apa yang ditulis oleh firman. Apa yang dikerjakan Yesus di kayu salib. Bagaimana Yesus melakukan itu buat kita. Bagaimana dia menyelamatkan kita. Lalu kemudian dia dapat insight, dia dapat sebuah pemahaman, dia dapat semacam perenungan, dia dapat sebuah imajinasi. Lalu kemudian dia minta teman-teman dari multimedia untuk membuat sebuah animasi. Apa yang terjadi di Kalvari. Mari kita lihat sama-sama ya. Video tentang apa yang Yesus lakukan di Kalvari. Silakan ditayangkan. Peristiwa 2000 tahun yang lalu. Tapi sejarah menuliskan tentang hal ini. Dia firman yang jadi manusia. Dia Elohim yang mengosongkan dirinya menjadi manusia, menjadi sama dengan manusia. For they know not what they do. Kematian Yesus mengubah dunia ini. Dia menanggung dosa, penghukuman, kutuk, sakit, kematian. My God, why have you forsaken me? Semua yang paling mengerikan ditimpakan ke tubuh Yesus.
menanggung semuanya di tubuhnya. Finished! Kalvari menjadi pusat perubahan yang Tuhan buat. Father, to your hands I commit my spirit. Kematian Yesus membuktikan bahwa dia sayang sama saudara. Dia cinta sama saudara. Dia mengasihi saudara. Dia menanggung semua hal yang paling mengerikan di tubuhnya. Supaya saudara diberkati, ditolong, dipulihkan, disembuhkan, dibela. Saudara mengalami keajaiban, saudara mengalami pemulihan, saudara mengalami banyak hal yang baik. Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu dalam kehidupan saudara. Mendatangkan kebaikan, 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 kebaikan. Dia bukan hanya mati, tetapi dia bangkit. Dan itu menjadi berita sukacita buat kita semua. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat 1 sampai dengan yang ke-4, Rasul Paulus menulis dengan jelas tentang Injil, tentang sesuatu yang terpenting yang kita perlu dengar, yang kita perlu tahu. Saudara-saudaraku, aku mau mengingatkan kepadamu akan Injil. Katakan bersama-sama Injil, 1, 2, 3. Akan Injil yang telah kamu terima dan yang di dalamnya kamu berdiri teguh melalui Injil itu. Katakan lagi Injil, 1, 2, 3. Melalui Injil itu kamu diselamatkan ketika kamu berpegang teguh pada firman yang telah kuberitakan kepadamu. Jika kita tidak menerimanya, ketika kita tidak berdiri teguh di dalamnya, ketika kita tidak berpegang teguh kepada Injil itu, jika tidak, percuma saja kamu menjadi percaya. Good news ini adalah tentang Yesus. Good news ini adalah tentang Yesus. Ayat yang ketiga dikatakan, sebab yang terpenting telah aku sampaikan kepadamu. Apa yang terpenting? Yaitu apa yang telah aku terima juga, bahwa Kristus telah mati ganti dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa dia telah dikuburkan dan bahwa dia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Apa yang terpenting? Yang terpenting adalah Injil, Gospel, Good News. Apa yang Paulus sampaikan tentang hal yang terpenting ini? Yang pertama adalah Kristus telah mati. Tepuk tangan buat kematian Kristus. Kristus mati, telah mati ganti dosa-dosa kita, dosaku, dosamu, dosa kita. Injil adalah tentang Kristus telah dikuburkan, Kristus telah dibangkitkan sesuai dengan kitab suci. Itu yang kita percayai dan ditulis oleh kitab suci. Oleh karena itu hari ini, bahkan setiap minggu ketika sudah datang beribadah, ayo kita merayakan kebangkitan Tuhan. Kalau dia nggak bangkit, sia-sia imanmu, sia-sia kepercayaanmu. Sia-sia semua yang kita buat. Karena Yesus gak pernah bangkit. Tapi kalau Yesus bangkit, rayakan kemenangan bersama dengan Yesus. Rayakan pencapaian-pencapaian yang baru yang Tuhan buat dalam hidupmu. Ada banyak hal yang diciptakan Tuhan di dalam kehidupanmu. Ada banyak kemenangan-kemenangan yang engkau akan lihat bersama dengan kebangkitan Yesus. Yang setuju katakan amin. Yang percaya lambaikan tangan saudara. Kasih tos dulu kanan kirimu, katakan kamu akan melihat banyak kemenangan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang bangkit.
Ada 3 kemenangan yang diberikan melalui kebangkitan Kristus. Yang pertama adalah kita menang atas ketakutan. Rasa takut itu seperti sesuatu yang menyelinap di dalam hati kita, dalam pikiran kita. Tiba-tiba kita takut. Takut tentang banyak hal loh, saudara. Ketakutan ini bisa mengganggu kehidupan kita. Sehingga kita menjadi orang yang nggak bisa maju, nggak bisa mundur, nggak bisa apa-apa karena takut. Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-17-18 dikatakan, ketika aku, Yohanes, melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi dia, Yesus, meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut. Angkat tangan saudara. Letakkan sama orang yang di sebelah saudara, katakan jangan takut. Ya, jangan takut. Yesus berkata apa? Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Tepuk tangan buat Yesus yang hidup. Dan dia berkata, aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Segala kunci dipegang sama Yesus. Yesus memegang segala kunci, termasuk kunci maut, kunci kerajaan maut. Dia memegang segala kunci, itu artinya apa? Dia pemilik, dia penguasa. Yesus tidak dikalahkan oleh kematian, tetapi dia mengalahkan kematian, dia menaklukkan kematian, dia menang. Oleh karena itu ketika Yesus akan terangkat ke sorga, dia berkata segala kuasa di sorga, di bumi telah diserahkan kepadaku. Ada di tangan Yesus, di dalam otoritas Yesus. Tapi seringkali saudara, kita ini terpaku pada pintu yang tertutup. Sudah tertutup, sudah nggak ada harapan, wah sudah nggak bisa apa-apa. Kita terpaku pada pintu yang tertutup, padahal master key-nya dipegang sama Yesus. Kita lihat pintunya tertutup, sudah nggak bisa buat apa-apa lagi. Terpaku dengan pintu yang tertutup. Yesus sedang buka pintu yang lain. Yang mengerti katakan amin. Ada banyak pintu yang baru yang Tuhan buka. Tapi kita terpaku pada pintu yang lama yang tertutup. Tuhan yang memegang kunci. Tuhan yang memegang kekuasaan di sorga dan di bumi. Tuhan yang memiliki hidupmu dan hidupku. Dia yang memiliki masa depanmu, masa depanku. Kubur kosong membuktikan bahwa Yesus telah mengalahkan musuh terbesar yang paling menakutkan, yang paling ditakuti oleh manusia, yaitu kematian. Jika maut sudah dikalahkan, maka tidak ada masalah bagi masa depan kita. Setuju, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. 2000 tahun yang lalu masalah yang paling krusial tentang hidup dan mati, karena upah dosa adalah maut, sudah diselesaikan Yesus dan dia berkata, finish! Itu yang Yesus sudah lakukan. Dia menang atas kematian, dia bangkit atas kematian. Jika Yesus Kristus sudah keluar dari kubur dan maut, dia pasti tahu caranya untuk memberikan jalan keluar kepada saudara, kepada saya. Saya banyak ngeblanknya saudara. Saya banyak nggak taunya, saya banyak nggak bisanya. Tapi juru selamat saya namanya Yesus. Dia banyak caranya, dia banyak taunya, dia banyak kuasanya, dia banyak hebatnya, dia banyak hikmatnya. Dia mampu melakukan segala sesuatu. Dan dia menyertai kita. Oleh karena itu kebangkitan Yesus memberikan apa kepada kita? Memberikan kemenangan atas ketakutan. Senggol sebelah saudara, katakan jangan takut. Ngomong sama sebelah saudara, jangan takut. Wajahnya jangan asem gitu, wajahnya jangan cemberut gitu. Ya, Yesus sudah bangkit. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang bangkit. Ada satu quote yang bagus dikatakan gini, kematian hanyalah sebuah lorong yang gelap. Tetapi karena Kristus telah bangkit, dia telah memasang apa? Lampu di sepanjang lorong itu agar kita tidak perlu takut melangkah. Billy Graham mengatakan itu.
Seringkali banyak yang kita takutkan toh. Tetapi 90% apa yang kita takutkan itu enggak terjadi. Hanya menghantui kita saja. Hanya menyelusup di dalam hati dan pikiran kita. Tuhan memberikan kemenangan atas ketakutan. Tahun 2020 anak saya berkata kepada saya, "Papi, Caca mau ke Australia 2020." Saya takut, saudara. Kenapa? Enggak ada duitnya. Di Australia semua mahal. Apalagi dia sekolah. Bukan sekolah 1-2 tahun. Tapi dia sekolah. Enggak ada uangnya. Tapi Yesus berkata, jangan takut. Dan dia bisa berangkat 2020. Saya sampaikan kepada saudara, kalau Tuhan sudah tolong, Tuhan tolongnya enggak tanggung-tanggung. Katakan amin. Tanggal 2 April kemarin, dia graduation, dia wisuda di Australia. Dia menyelesaikan kuliahnya. High season. Tuhan bawa kami bertiga berangkat ke sana, melihat dia di wisuda. Dan anak kami berkata, yang bisa bawa dia sampai sejauh ini, pergi ke Australia, di Sydney, bisa sekolah, bisa bekerja. Anak ini berkata, kalau bukan Yesus yang membuat itu, kita enggak bisa. Kita enggak akan pernah sampai ke sini. Mau dihitung, bolak-balik dihitung, bolak-balik dihitung. Enggak tahu gimana caranya. Tapi toh selesai dan Tuhan dipermuliakan. Tepuk tangan buat dia. Kenapa saya cerita ini? Saya enggak bisa. Saya enggak punya. Saya enggak mampu. Tapi juru selamat saya yang mati, yang bangkit. Dia Yesus yang bisa, dia Yesus yang mampu, dia Yesus yang tolong. Banyak yang kita takutkan. Tapi Tuhan berkata malam ini kepada saudara, jangan takut. Yang kedua, kebangkitan Yesus memberikan apa? Kemenangan atas kesepian, kesendirian. Kita merasa sendiri. Kita merasa enggak ada lagi orang yang peduli sama kita. Kita merasa enggak ada lagi orang yang akan tolong kita. Kita sendirian, apalagi anak-anak sudah pergi. Sudah berkeluarga, kerja, kuliah di tempat lain, rumah jadi sepi. Ruang tamu biasanya rame dengan ketawa, rame dengan anak-anak. Sepi, enggak ada orang di situ. Teman-teman sahabat kita sudah tinggalkan kita. Kita seperti sendirian. Tuhan bilang kepada kita, jangan takut. Hal yang kedua, Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20 bagian B dikatakan, Yesus berkata, dan ketahuilah. Katakan sama-sama, ketahuilah. 1, 2, 3. Angkat tangan saudara, telunjuk saudara, beritahu orang di dekat saudara, bilang gini, ketahuilah. Ngomong sama orang sebelah saudara, ketahuilah. Ketahuilah. Ngomong sama sebelah saudara, angkat telunjuk saudara bilang, ketahuilah. Lihat ini, ingat ini, perhatikan ini, ketahuilah. Yesus yang ngomong, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kata senantiasa itu artinya apa? Setiap hari, sepanjang hari. Kalau satu hari ada 24 jam, 24 jam Tuhan senantiasa menyertai kita. Bukan penyertaan yang abal-abal, bukan penyertaan yang kadang-kadang, bukan penyertaan yang sambil lalu, tetapi penyertaannya akan mengisi setiap detik waktu kita dan setiap hari secara detail, secara terperinci Tuhan akan sertai kita. Tapi seringkali kita merasa sendirian. Yesus bilang apa? Aku sertai kamu. Senantiasa. Ketahuilah. Dunia bisa berubah, Makassar bisa berubah. Indonesia bisa berubah. Langit bisa lenyap. Bumi bisa lenyap.
Tetapi kesetiaan Tuhan nggak pernah berubah. Selalu baru setiap pagi, baru setiap hari. Besar setiamu, Tuhan, besar setiamu. Tepuk tangan buat kesetiaan Tuhan. Kebangkitan Kristus memastikan bahwa dia tidak lagi dibatasi dengan dinding, dengan jarak. Dia hidup, dia hadir secara pribadi, dia intim. Dia pegang tanganmu, dia berjalan bersamamu. Dia bukan Tuhan yang jauh. Dia ada di dalam setiap langkah hidup saudara. Ada satu video yang bagus saya mau tunjukkan kepada saudara. Bahwa Yesus itu selalu beserta. Nama yang diperkenalkan Yesus kepada kita adalah Dia Immanuel. Elohim yang beserta kita. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang powerful, Tuhan yang disebut the creator God, Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Dia Elohim yang menyertai kita. Kita lihat sama-sama video ini, jadi berkat buat kita. Heavenly Father, we love your precious name. Dia ada waktu kita masak, Stands to reason that waktu kita sedang menikmati permainan, it can be easy waktu kita sedang bekerja, dia ada. as soon as it is heard. But one name was spoken before the world's first day, and it will be here when everything that Waktu kita is sedang has berjuang, passed away. melewati masa-masa yang sulit, dia ada. To Mary's ears on angels' wings, Jesus, Dia menghibur, dia menyertai Word kita. that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, oh Jesus, proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives on. When I'm awakened by a terrifying dream, and desperation reaches out and clutches me, when I'm so afraid that I don't even know how to pray, I simply speak it and I feel it and it chases Ketika kita me pulang away. dari tempat kita bekerja, pulang ke rumah, kita melakukan aktivitas-aktivitas kita, Yesus ada. Waktu kita sedih, dia ada. Waktu kita sedang lemah, tidak bisa bertahan lagi, dia ada.
segala tempat, di dalam segala keadaan situasi. Yesus Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Tepuk tangan buat dia dong. Dia nggak pernah capek dengar saudara, kadang-kadang kita berkeluh kesah, dan yang kita keluh kesahkan itu ya itu. Tapi Tuhan selalu ada, mau dengar. Dia hadir. Dia nggak pernah tinggalkan, dia nggak pernah biarkan saudara. Mungkin kita bercerita, mungkin kita mengeluh dan diulang-ulang. Tapi Tuhan selalu punya waktu untuk dengarkan itu. Kita doa yang itu lagi, tapi Tuhan mau dengar. Tuhan gak pernah sibuk. Tuhan gak pernah terlambat. Dia pemilik hidupmu. Dia senang menikmati waktu-waktu dengan saudara. Tidak ada jurang kesepian yang terlalu dalam yang tidak bisa dijangkau oleh kehadiran Yesus yang bangkit. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Bahkan satu helaan napas pun dia gak pernah tinggalkan kita. Yesus kita luar biasa ya. Tepuk tangan buat dia yang baik. Yang ketiga, yang terakhir. Kebangkitan Yesus memberikan kemenangan atas apa? Ketidakpastian. Perang Amerika-Iran menimbulkan banyak ketakutan, banyak ketidakpastian. Kalau Selat Hormuz itu ditutup, saudara, 20% pasokan minyak tidak akan pernah sampai dan akan mengganggu keadaan dunia, negara-negara. Semua akan naik, semua akan jadi mahal. Plastik sudah naik. Dan akan muncul hal-hal yang lain yang akan membuat naik. Pertanyaannya, apakah Yesus nggak tahu keadaan sulit? Apakah Yesus nggak tahu keadaan di Makassar sulit, di Indonesia sulit, di dunia sulit? Dia tahu. Apakah Yesus nggak tahu keadaan kita sedang terkatung-katung? Kita sedang bergumul. Yesus tahu. Yesus tahu air matamu. Yesus tahu keadaanmu. Yesus tahu pergumulanmu. Banyak hal yang tidak pasti di depan kita, Yesus tahu. Kembali ke 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-20. Paulus berkata, namun sekarang Kristus telah dibangkitkan dari kematian dan menjadi buah sulung dari mereka yang telah mati. Kata buah sulung atau yang sulung itu artinya apa? Buah yang pertama, hasil panen pertama atau sampel, contoh yang nyata. Atau disebut juga dengan prototype, model mula-mula. Jadi maksudnya apa? Maksudnya jika buah pertama sudah matang dan siap dipetik, maka itu menjadi jaminan bahwa akan ada buah-buah yang lain di seluruh pohon itu yang akan menyusul, siap dipanen, siap dipetik. Dimulai dari apa? Dimulai dari Yesus. Oleh karena itu kebangkitan Yesus itu menjadi jaminan memberikan masa depan kepada saudara. Ada anak itu ngomong begini, papa, mama, papi, mami, jangan khawatir masa depan papi, mami. Anak-anak akan menjamin, anak-anak akan bekerja, anak-anak akan kumpulkan uang. Papi, mami gak usah khawatir di masa tua. Siapa yang pernah dengar kalimat-kalimat begini? Siapa yang pernah dengar? Pernah dengar ya? Kenyataannya, waktu maminya telepon, tolong bantu mami. Oh lagi sibuk mi, lagi ada urusan mi, tolong bantu papi, tolong bantu papa. Oh aku lagi kerja di sini, lagi di luar kota, nggak bisa datang, nanti aja. Ada orang tua yang berkata kepada anaknya, tenang aja, papa mama akan sertai kamu. Akan bersama dengan kamu terus, akan dampingi kamu. Tapi tiba-tiba papanya dipanggil Tuhan. Dan anaknya berkata, papa di mana? Tiba-tiba mama sedang mengalami pergumulan, sudah nggak tahu lagi bagaimana caranya untuk urus anaknya, dampingi anaknya. Dan anak berkata, mama di mana? Papa di mana? Banyak orang janji, nggak semua janji bisa digenapi, ditepati.
Janji manusia seringkali mengecewakan. Orang tua janji sama anak, anak janji sama orang tua. Yang satu janji begini, satu janji begitu. Janji manusia sering mengecewakan. Tapi Yesus janji, Dia akan sertai kita. Langit bisa lenyap, bumi bisa lenyap. Tapi kasih setia Tuhan akan tetap selama-lamanya. Kalau Tuhan janji tolong saudara, bela saudara, sampai keadaan alam, sampai akhir zaman, Dia pasti bela saudara. Kalau Tuhan pernah selamatkan saudara, Dia juga akan melakukannya lagi. Dia akan menyelamatkan lagi saudara untuk kemuliaan Tuhan. Saya tutup dengan kalimat ini. Jangan cari Yesus. Jangan lihat ke kubur untuk mencari Yesus. Karena Yesus tidak ada di sana. Lihatlah ke samping, lihatlah ke dalam hidupmu. Karena Dia sedang berjalan bersamamu menuju rumah abadi yang kekal. Kalau kita nanti akan tinggal di surga selama-lamanya menikmati kasih-Nya Tuhan, anugerah-Nya Tuhan. Dari mimbar ini saya mau sampaikan kepada saudara, jangan tunggu menikmati itu di surga. Mulai hari ini, menikmati perjalananmu, hidupmu bersama dengan Yesus setiap hari. Punya pengalaman sama Yesus. Punya hubungan yang intim sama Tuhan. Perjalananmu, pekerjaanmu, keuanganmu ada di tangan Tuhan. Dan Tuhan pegang kendali kehidupan kita sempurna. Punya pengalaman yang asik dengan Yesus hari ini. Bukalah Bible saudara, dan saudara temukan Yesus yang telah mati, Yesus yang telah bangkit, Yesus yang hidup selama-lamanya. Dia nggak pernah berubah, kemarin nggak pernah berubah, hari ini nggak pernah berubah, besok nggak pernah berubah, selama-lamanya Dia nggak akan pernah berubah. Kasih-Nya hebat dalam hidup kita. Punyai pengalaman dengan Yesus setiap hari. Yang setuju katakan amin? Kita berdiri bersama-sama, renungkan firman ini, dan kita mau rayakan kebangkitan Tuhan setiap hari. Setiap minggu, seumur hidupmu. Dia bukan cuma mati menyelamatkan saudara, tapi Dia bangkit. Dia memberkati saudara. Sudah percaya diberkati Tuhan? Buka tangan saudara. Tutup matamu. Bersyukur buat setiap firman yang kau dengar hari ini. Ada kemenangan, ada banyak kemenangan. Kemenangan atas ketakutan. Engkau menang karena Yesus bangkit. Ada kemenangan atas kesepian, kesendirian. Engkau menang karena Yesus sudah bangkit. Ada kemenangan atas banyak hal yang tidak pasti di sekeliling kita. Engkau menang karena Yesus sudah bangkit. Bersyukur buat Tuhan. Bersyukur buat kebangkitan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Bersyukur. Masing-masing bersyukur. Aku berdoa buat setiap anak-anak-Mu di Geraha 4 ini Tuhan. Engkau bela, Engkau tolong, Engkau sertai, Engkau pelihara. Biar mereka menikmati Engkau di dalam hari-hari mereka. Ketika mereka berdoa, ketika mereka melayani, ketika mereka bekerja, Engkau tidak pernah tinggalkan. Engkau selalu ada buat mereka. Engkau yang pegang hidup mereka. Engkau yang berjalan bersama dengan mereka. Engkau yang hapus air mata mereka. Aku berdoa biarlah anak-anak-Mu punya pengalaman yang baru lagi dengan Engkau Tuhan. Menikmati hari-hari. Meskipun hari-hari ini sukar, masalah belum selesai. Tapi kehadiran Yesus cukup buat kami. Penghiburan dari Yesus itu cukup buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Because He lives, I can face tomorrow.
Yes, because He lives. All fear is gone. Because I know, oh, He holds the future. And life is worth the living just because He lives. Nyanyi pujian ini sama-sama. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, ku tak gentar. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Tepuk tangan buat Yesus yang hidup, yang bangkit. Angkat suaramu. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab angkat tanganmu, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab. Come on church, angkat suaramu, angkat tanganmu, katakan sebab Dia ada hari esok. Amin. Jangan takut, jangan gentar. Dengan Engkau, sebab Engkau hidup. Ngomong sama Yesus. Ada hari esok. Ngomong sama Yesus. Sebab Kau hidup. Ku tak gentar. Amin. Karena Kau pegang hari esokku. Hidup jadi berarti sebab Engkau hidup. Tepuk tangan buat kebangkitan Yesus. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ku
hari esok. Hidup jadi berarti setelah Dia hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Berikan sorak-sorak yang paling meriah bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Yang diberkati bersama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali dalam